warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 jurusan Teknik Kimia Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek kinerja di SMK SMTI Pontianak, Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya untuk menggunakan alat keselamatan kerja, yaitu adalah masker, lengan lancang kanan, gerak. Sebelum mulai praktek, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Vokasi industri, Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. APL, Kami berkarya, kami berjaya, kami kaya. istirahat di tempat gerak. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum gravimetri kadar air, ya. Oke. Kemarin sudah Ibu buat secara berkelompok, ya. Sudah membawa sampel semua? Sudah. Silakan adik-adik tinggal dibubarkan. Kita langsung masuk, ya. Ayo. Ya, silakan. Siap gerak. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan belum? Sarapan apa? Sosis. Bubur. Siapa yang masak? Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, nak. Silakan. Boleh silakan duduk lagi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan model pembelajaran project based learning. Siswa diharapkan selama proses pembelajaran memiliki sikap termotivasi dengan cara sangat proaktif dalam melakukan pengamatan, berpikir kritis dalam melakukan pengamatan dan berdiskusi, dan dapat menentukan mengkomunikasikan kadar air dalam suatu sampel atau bahan dengan metode gravimetri dengan cara penguapan atau pemanasan, ya. Bisa dibuka di Bitly free gravimetri kadar air atau scan barcode yang ada di depan kalian. Silakan kalian mengisi angket motivasi belajar terlebih dahulu sebelum kalian belajar. Bagikan kami punya, ya, kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan diisi biodata dirinya. Kelompok 2. Nah, karena kalian hari ini berdiskusi, maka seperti pada pertemuan sebelum-sebelumnya, setiap kelompok nanti akan mendapatkan diamond ketika kalian aktif dalam berdiskusi.
dia nanti di akhir akan ada pemenang. Lalu yang nilainya paling rendah biasa akan tiket satu laboratorium. Setuju? Setuju. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam proyek based learning kita pada hari ini. Jadi, langkah yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Ya. Ibu akan menilai. Jadi, setiap langkah akan ibu nilai. Ya, setiap langkahnya akan ibu nilai. Ya. Jadi, siapa yang bertanya, menjawab, boleh menyanggah ataupun tanggung jawabnya. Jadi kalau kalian ada yang ramai tidak menjaga kekondusifannya, nanti ibu nilai juga ya. Yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua perencanaan langkah-langkah penentuan proyek, yang ketiga penyusunan jadwal, yang keempat penyelesaian proyek dan monitoring dulu. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi. Nanti jadi di akhir akan ada presentasi. Jadi setiap kelompok harus maju. Setiap siswa harus mengkomunikasikan hasil diskusinya ya. Dan evaluasi hasil proyek. Dari sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada? Tidak ada? Maka silakan kalian alami video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat analis, masih bersama Ibu Anissa. Kita akan belajar bersama-sama mengenai pengertian grafimetri. Apa itu grafimetri? Grafimetri berasal dari kata grafiti yang artinya graf. Grafimetri merupakan analisis jumlah atau analisis kuantitatif yang didasarkan pada ukur atau graf. Dilakukan dengan cara ditimbang di awal proses atau bobot sampel dan diakhiri akhir proses atau bobot hasil. Berdasarkan dasar dan cara pemisahannya, analisis grafimetri dapat menjadi yang pertama analisis konvensional dan yang kedua analisis secara instrumentasi. Dituliskan di kotak yang di bawah ini ya mengenai dasar grafimetri itu tadi ya, sesuai dengan video tersebut. Nanti di akhir akan dipresentasikan, itu akan tunjuk atau boleh kalian aktif untuk angkat tangan ya. Nanti di akhir maju untuk presentasi pengertian grafimetri. Oke, kelompok ini dulu ya, kelompok dua ya. Kelompok dua. Baik, kalau sudah selesai silakan diletakkan kembali HP dan alat tulisnya. Kita fokus kembali ke persepsi dulu ya. Di sini ibu ada permasalahan pada data di lapangan ya. Ternyata ada, coba dibaca sedikit ini yang di depan, boleh nafasnya agak kencang ya. Kabar harga komoditi daging sapi sepekan terakhir ini melonjak tinggi, termasuk di kota Tangerang Selatan yaitu Tangsel. Kenaikan harga daging diduga kuat akibat stok langka berimbas harga pakan ternak sapi yang mahal. Apakah kalian pernah membeli daging sapi di supermarket atau di pasar? Ada yang pernah bantu ibunya beli daging? Ada yang dengar nggak harganya berapa? Mahal atau murah ya? Kira-kira kalau dari bacaan kita tadi, mengapa harganya bisa mahal? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Ayo. Ternak yang mahal. Iya, boleh. Angkat tangan. Itu dikarenakan harga pakan itu mahal, jadi dagingnya juga dijual mahal. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Rizky. Ya. Yang berapa ya? Mau berapa Nas?
Kelompok 3. Oke. Bisa ya. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok Anda ya. Permasalahan apa yang Anda ambil atau dapat Anda ambil dari permasalahan tadi jika dihubungkan dengan konsep gravimetri kadar air. Kita masuk ke sintaks yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Ya, minggu lalu kalian sudah melihat video dari kamus siapa Pak? Kamus. Ya, kamus yang akan membuat apa? Benar. Yang sudah kalian lihat videonya itu, ya. Kemudian yang sudah kalian bawa sampelnya, silakan ditulis mengapa membawa sampel yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Ya, untuk makan ternak. Ya, nanti alasannya boleh ditulis di sini. Misalnya nanti dari literatur, berdasarkan literatur, misalnya dari jurnal atau apa ya, bahwa kadar air dari rumput tersebut adalah sebesar berapa persen. Jadi nanti Anda akan menguji apakah benar sesuai dengan literatur yang Anda cari dan gunakan. Silakan boleh didiskusikan dengan temannya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oh iya boleh, silakan. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Raffi. Sedangkan di videonya kamu waktu itu 70% ke atas, begitu optimisnya tuh berapa lah kadar air itu Pak? Kalau di jurnal kemarin, di video kemarin belum, mungkin itu belum dipanaskan atau belum dijemur di bawah sinar matahari, ini yang masih memang benar-benar segar. Kalau dari jurnal itu, coba kalau lihat perlakuannya ketika udah dikasih suhu berapa dan lain sebagainya, itu ya. Menggunakan sampel daun mangga adalah karena kadar air pada daun mangga itu kurang dari 9%. Oleh karena itu kami menguji. Pastikan tuh. Kelompok 2 ini sampel rumput gajah adalah karena sampel rumput gajah dapat dijumpai di sekitar kita dan jauh lebih murah karena berdasarkan riset rumput gajah itu mengandung nutrisi yang sangat tinggi baik untuk pakan ternak seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Kadar air di rumput ini sebesar 85%. Alasan kami kelompok 4 menggunakan sampel rumput pakcong karena memiliki kandungan protein yang lebih banyak daripada rumput gajah lainnya. Namun kadar air rumput pakcong 18% sehingga rumput pakcong bagus dikonsumsi sebagai pakan ternak. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke. Karena tadi kelompok 2 dan kelompok 4 memberikan statement mengenai kelebihannya tadi ya, bisa memberikan nutrisi dan lain sebagainya, maka saya untuk kelompok 2 dan kelompok 4 berjumlah 2 dan kelompok 1 tadi saya berjumlah 1. Langkah kedua, sintaks yang kedua, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Judulnya silakan
yang kedua ya, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal ya. Ini penyusunan jadwalnya silakan ditulis hari ini. Hari ini hari apa? Selasa 13 Desember tahun 2022 pukul 9 lebih 15 ya, silakan.
total. Hasil konten. Silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Zara. Saya Malam Olivia. Saya Dede Masyarakat. Saya Alia. Hasil diskusi kami yaitu harga daging sapi yang mahal dikarenakan harga pakan ternak yang juga mahal. Oleh karena itu, kita perlu menguji pakan ternak tersebut dengan kadar air untuk mengetahui kadar air pada tumbuhan tersebut agar dapat mengetahui ketahanan pada pakan. Latar belakang, mengapa Anda memilih sampel yang akan diuji? Karena agar kita dapat menghemat biaya dan mengetahui kualitas ketahanan pangan. Dan pada sampel ini kami menggunakan daun mangga karena kadar air pada daun mangga kurang dari 9%. Judul proyek kami yaitu uji pakan ternak dari daun mangga menggunakan metode gravimetri penguapan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek: 1. Cawan terus dan tutup. 2. Langkah-langkahnya: 1. Menimbang cawan terus plus tutup. Setelah itu menimbang pita saring dan menimbang sampel. 2. Masukkan ke dalam oven sampel. 4. Terakhir yaitu menimbang hasil setelah pemanasan. Bagian tugasnya: 1. Menimbang Syifa. 2. Peminjaman alat Aldi. 3. Masukkan cawan terus malam. Itu jadwal solution project pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Itu persen kadar air sama dengan W1 dikurang W2 per bobot sampel dikali 100%. W1 di sini adalah penimbangan awal cawan kus dan beserta sampel sebelum dipanaskan. Lalu yang penimbangan W2 adalah penimbangan terakhir setelah cawan kus dan sampel dipanaskan. Atau dikali 100 dibagi bobot sampel 2,003 hasilnya 3,1545%. Kesimpulannya yang didapatkan, hasil yang dapat pada sampel daun mangga sebesar 3,1445%. Kemudian hasil dari presentasi kami, jika ada yang memberi saran atau melakukan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ade Adrian dari kelompok 4. Kan pakai sampel aku tadi daun itu berapa kadar air? Kurang dari 9%. Juga dari hasil pengujian yang terdapat adalah 3%. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Oke, boleh silakan. Saya Rizky Widantoro. Saran saya kepada kelompok 1 ya, mungkin untuk yang tadi kurang dari 9% itu lebih dicari lagi. Maksudnya kayak berapa sih 1 atau 2, kan 9% bisa aja 1, 2, 3 sampai 8 gitu loh. Bahkan 8,99 sekian. Itu aja sih. Ya dari saya, terima kasih. Kita untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil praktikum pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila. Nama saya Resya Ibratiwi. Saya Galon Pamulia. Saya Rahmat Al-Ghifari. Baik, untuk judul proyek akan dibacakan oleh Judul proyek kami adalah uji kadar air di dalam sampel rumput gajah untuk pakan ternak menggunakan metode gravimetri penguapan. Kesalahan yang kami ambil adalah harga daging sapi yang melonjak mahal diakibatkan harga pakan yang tinggi. Maka dari itu kami ingin menguji kualitas pakan ternak dan kami ingin mencoba membuat pakan ternak dengan harga terjangkau dan murah. Kami memilih sampel rumput gajah karena sampel ini dapat dijumpai di sekitar dan jauh lebih murah. Alasannya, rumput gajah mengandung nutrisi yang tinggi, yang baik sebagai pakan ternak untuk sapi, kambing, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan mempersiapkan alat dan bahan, yaitu ada oven, cawan terus dan tutup, desikator, neraca, spatula, hegep, dan cawan aluminium. Untuk bahannya di sini rumput gajah. Yang pertama yaitu menimbang cawan terus beserta tutupnya, lalu menimbang kertas saring, dan lalu menimbang sampel sebanyak 2 gram. Yang kedua, masukkan ke dalam oven selama 15 menit. Kemudian dimasukkan ke desikator selama 5 sampai dengan 10 menit. Untuk tugas masing-masing anggota yaitu Galung menimbang di awal yaitu kadar air per persen yaitu W1 dikurang W2.
lalu dikali 100% dibagi bobot sampel. Hasil yang sudah ditemukan yaitu 3,2597%. Lalu untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, sesuai yang sudah Bu Anissa jelaskan, gravimetri dibagi menjadi dua, yaitu secara konvensional dan instrumentasi. Pada praktikum kali ini, kami ingin menguji kadar air pada sampel menggunakan gravimetri konvensional, yaitu penguapan. Berdasarkan SNI nomor 3148 tahun 2017, kadar air pada pakan ternak yaitu harus kurang dari 14%. Per 15 menit dimasukkan ke dalam desikator selama 5 menit dan menghitung kadar air, kami mendapatkan hasil 3,2597%. Coba dijelaskan itu. Baik, Ya, teman-temannya mendengarkan, ya, menyimak. baik untuk rumus di sini W1 itu adalah bobot basah yaitu sebelum di oven dan di desikator. Lalu W2 ini adalah bobot setelah dikeringkan yaitu bobot yang sudah kering. Lalu bobot sampel adalah bobot yang didapat. Jadi hasilnya W1 yaitu 49,5049 dikurang 49,4397 dikali 100% lalu dibagi 2,0002 didapatkan hasil 3,2597%. Saya ingin bertanya, berapakah kadar air yang didapatkan dari rumput gajah? Untuk kadar air pada rumput gajah ya, itu Genetics Indonesia Minggu dalam sesuai dari jurnal yang telah kami cari, kadar air dalam rumput gajah itu sebesar 85%. Jadi mungkin saat pengopenan terlalu sebentar, 15 menit kita dekat, tapi untuk masalah pengopenan kami masih belum tahu ataupun mungkin dipengaruhi rumputnya tidak segar. Sampai bobot perimbangannya, Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Ibu juga terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 sebelum mulai presentasi izinkan melakukan perkenalan diri. Saya Raffi Mustafa. saya Sumiyati. Saya Rizky Widiantoro. Yang tema kami ambil bisa dilakukan saya lakukan dulu yaitu uji kadar air dalam sampel daun biji untuk pakan ternak dengan metode penguapan. Selanjutnya yang kedua yaitu latar belakang pada video yang tadi ditayangkan, yaitu yang dalam sebuah bahan baku jika terlalu banyak mengandung air maka bahan baku tersebut malah akan cepat membusuk dan sebaliknya. Jika kandungan airnya sedikit, bahan baku akan lebih awet untuk digunakan dalam jangka panjang. Nah, latar belakangnya yaitu alasan kami mengambil sampel daun biji. Selain ada di dekat rumah dan daun biji juga mengandung kadar air sebesar 4,8%. Digunakan yaitu yang pertama alat, ada oven, cawan plus tutup, desikator, kertas saring, geget, dan mangkok stainless. Untuk bahannya sendiri yaitu sampel kami daun jambu biji. Dalam langkah-langkah pengujian sampelnya yaitu pertama kita harus menimbang cawan plus dan tutupnya, lalu cawan plus dan kertas saring. Setelah itu menimbang cawan plus dengan sampel yang sudah diberi kertas saring, lalu masukkan ke dalam oven selama 15 menit. Yang kami lakukan yaitu yang pertama yang menulis AKPD yaitu saya sendiri Rizky Widiantoro. Yang menimbang pertama ada Reza Diopa. W1 dikurang W2. W1 yang di sini yang dimaksud adalah bobot cawan plus ditambah kertas saring dan sampel sebelum di oven dan di desikator. Untuk W2 ini untuk bobot sampel dan bobot cawan terus sama sampel dan kertas saring sesudah di oven. Sedangkan W0 ini adalah bobot sampelnya 38,4986 dikurang 38,4299 dikali 100% dibagi 2,0004 hasilnya 3,4. Selanjutnya jadwal penyusunan proyek Selasa 13 Desember 2022 pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada hari ini adalah berdasarkan hasil praktikum didapatkan kadar air daun jambu biji sebesar 3,43%. Kami kelompok 3 mendapat mengetahui kadar air pada daun jambu biji setelah di oven sebesar 3,43%. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Kan nama saya Adrian Christian dari kelompok 4. Kan kadar airnya kan belum nyampai kan? Itu harus ditambahkan apa lagi? Mungkin bisa ditambahkan Kadar air yang kurang itu penambahan bahan yang
pada kadar air yang tinggi. Jadi pencampuran bahan pada untuk pakai ternak nanti. Baik, saya dari kelompok 2 yang memberikan saran. Jadi untuk daun jambu bijinya tadi tidak disebutkan jelas kan, daun jambu biji ada banyak jenisnya kan, daun jambu biji merah, daun jambu biji muda. Jadi mungkin dalam presentasi tadi bisa dijelaskan kalian menggunakan sampel daun jambu biji yang mana. Terima kasih. Terima kasih untuk Adriano dan Natasha atas pertanyaan dan sarannya. Kami tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, kenalkan nama saya Andi Adrian. Saya dari Hidayah, saya menjadi Najwa. Judul proyek kami adalah uji kadar sampel rumput pacong dalam pakan ternak metode gravimetri penguapan. Nah, tuliskan langkah-langkah dalam pengujian sampel. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu peminjaman alat, 2 timbang cawan porcelain, 2 tutup dan timbang kertas saring, akhir sampai bobot tetap. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek yaitu neraca, oven, cawan porcelain, desikator, kertas saring. Tuliskan tugas masing-masing anggota dalam proyek ini. Dress, menimbang cawan porcelain plus tutup kertas saring, dan timbang awal dan akhir. Nah, jadwal penyusunan proyeknya itu Selasa 13 Desember 2022. W1 dikurang W2 per WO. W1 ini adalah berat cawan kosong, WO ini adalah berat cawan kosong, W1 berat cawan plus sampel awal sebelum, W2 berat sampel awal sesudah didinginkan. 41 dikurang 41,6042 per 2,0023 dikali 100% mendapatkan hasil 3,4460%. Jadi, kadar air pacong yaitu 3,4460%. Maka akan ditambahkan rumput odot membantu untuk menghilangkan dehidrasi sekaligus memberikan energi protein yang sesuai, tidak kurang dan tidak kelebihan, cukup untuk rekondisi. Kesimpulan pembelajaran bahwa kadar air di dalam rumput pacong adalah sebesar 3,4460%. Ada pertanyaan dan saran? Saya ingin bertanya, apa alasan kalian menggunakan rumput pacong? Karena alasannya yaitu pacong memiliki kandungan protein yang lebih banyak daripada rumput gajah lainnya. Namun, kadar air rumput pacong 18%, sehingga rumput pacong bagus dikonsumsi. Kan hasilnya kan 20-30%. Terus yang didapatkan tadi itu kan 3,4 sekian ya. Terus disebutkan di situ cukup dan tidak kurang. Perlu ditambahkan air lagi. Kan gini. Nah, rumput odot itu mengandung 80% kadar air. Nah, kadar air ini rumput pacongnya ditambahkan dengan rumput odotnya. Jadi itu enggak kayak semua rumput odotnya gitu. Jadi itu masih campuran, tidak penambahan dengan air karena dengan air juga kurang efektif. Dari kelompok 2 tadi kan kata kelompok kalian rumput yang kalian gunakan itu lebih ada nutrisi yang lebih banyak dari rumput gajah lainnya. Tapi kadar airnya dari hasil yang kalian ujikan yang didapatkannya rendah. Yang rendah itu fungsinya untuk apa? Adakah hubungan dengan nutrisi? Ada. Kalau kadar airnya rendah sebenarnya dia bisa menjaga nutrisinya juga. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebutkan mana yang kadar airnya paling rendah, mana? Kelompok berapa? Jadi dari keempat sampel yang kalian bawa pada hari ini harus ditambahkan dengan air atau ekstrak yang lain, misalnya probiotik yang lainnya yang untuk pakan, sehingga konsentrasinya nanti pada airnya 20% untuk akan dibuat si kita evaluasi hasil dan proses, refleksikan bagaimanakah tadi hasil yang kalian peroleh tadi, sudah memuaskan atau belum? Bagaimana perasaan Anda setelah proyek ini yang mana merah atau
Tadi yang dibawa KKN ada, buku 5 ada, salah. Nanti scan barcode remedial ya. Kemudian yang lainnya scan barcode pengayaan ya. Nanti dikirimkan melalui WhatsApp-nya ya. Ya, untuk tiket dari ini. Selamat untuk kelompok 2 yang menjadi juara 1. Dengan mengajak kanan, gerak. Gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Vokasi industri Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. APL. Kami berdaya, kami berdaya, kami daya. Tanpa penghormatan, bubar jalan. APL.